Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmah dari kelompok 87. Nah, sekarang kita membahas perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonial Belanda. Nah, di sini sudah terdapat peta perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonial Belanda. Yang pertama di Sumatera, tepatnya di Aceh. Di sini terdapat perang Aceh. Bergeser ke Sumatera Utara, di sini terdapat perang Batak yang dipimpin oleh Sisi Mangaharaja ke-12. Nah, bergeser ke sini, ke Sumatera Barat, terdapat Perang Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Nah, bergeser ke Pulau Jawa, di sini terdapat Perang Diponegoro. Dan di Bali pun terdapat Perang Bali. Di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Selatan, di sini terdapat Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari dan Hidayatullah. Di sini terdapat di Sulawesi Utara, terdapat Perang Tondano. Di Maluku terdapat Perang Patimura. Nah, itu dia perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonial Belanda. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Perang Patimura, tepatnya di Pulau Maluku. Nah, di Pulau Maluku ini terdapat perlawanan rakyat Maluku terhadap kolonial Belanda. Perlawanan ini dilatar belakangi karena di mana pada masa pemerintahan kolonial Belanda, monopoli perdagangan ini semakin diperketat. Tidak hanya penyerahan wajib, tetapi adanya kerja paksa. Selain itu, adanya desas-desus bahwa guru akan dihentikan untuk penghematan, serta para pemuda Maluku dikumpulkan untuk dijadikan tentara di luar Maluku. Sehingga para pemuda ini berkumpul dengan pertemuan rahasia. Maka disepakatinya adanya perlawanan terhadap kolonial Belanda. Perlawanan ini dipercayai dipimpin oleh Thomas Matulesi. Nah, perlawanan pertama yaitu dengan menghancurkan kapal-kapal Belanda di pelabuhan. Nah, selanjutnya menuju ke benteng Darmstadt. Nah, di benteng Darmstadt ini terjadinya pertempuran rakyat Maluku dengan Belanda, di mana pihak Belanda dengan pemimpinnya yaitu Van der Burg. Nah, di sini terjadinya pertempuran, tapi benteng Darmstadt ini dikuasai oleh Patimura. Maka Belanda mendatangkan bantuan dari Ambon dengan 300 kapalnya, namun dapat dikalahkan. Nah, selanjutnya pasukan Patimura ini menuju ke benteng Jailandia. Namun di benteng Jailandia ini Patimura tidak dapat menguasai benteng Jailandia. Perlawanan terhadap kolonial Belanda tidak hanya dilakukan oleh pahlawan Patimura, tetapi dilakukan oleh salah satu pahlawan perempuan Indonesia, yaitu Christina Marta Tiahahu. Perundingan pun mulai ditawarkan, tetapi tidak adanya sebuah kesepakatan. Belanda pun mengerahkan semua pasukannya dari Batavia untuk merebut benteng Darmstadt. 6 bulan memimpin, Patimura ini tertangkap dan digantung di alun-alun Ambon. Perjuangan pun dilakukan oleh Christina Marta Tiahahu. Dalam perjuangan, Christina Marta Tiahahu ini tertangkap dan dibuang ke Jawa. Dan di Jawa ini, Christina Marta Tiahahu ini sakit dan akhirnya meninggal, lalu jenazahnya dibuang ke Laut Pulau Baru dan Pulau Tiga. Nah, itu dia penjelasan tentang Perang Patimura. Di sana kita dapat mengambil hikmah bahwasanya kita harus mempunyai semangat yang tinggi seperti para pahlawan. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.